Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Anwar dari kelas akuntansi B. Hari ini saya akan membuat tugas video pembelajaran mengenai materi saham. Tujuan pembelajaran yang akan dibahas dalam materi ini ada 7. Yang pertama itu definisi dan jenis dividen serta pembayarannya. Yang kedua, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Yang ketiga, apa yang menentukan saham naik dan turun. Yang keempat, menghitung keuntungan yang diharapkan dan nilai buku per lembar saham. Yang kelima, menghitung EPS, PER, ROI, dan ROE. Yang keenam, Zero Growth Model dan Signaling Theory serta Gordon Growth Model. Yang ketujuh, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Dividen memiliki berbagai macam arti. Yang pertama ialah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, persediaan yang siap untuk dijual. Secara umum ada 3 pihak yang terlibat dalam bermain di pasar saham. Yang pertama itu investor, yang kedua spekulan, dan yang ketiga pemerintah. Ketiga pihak ini yang terlibat sama-sama memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing. Seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan baik secara jangka pendek dan panjang. Dalam pasar modal ada 2 jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preference stock. Common stock atau saham biasa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Preferred stock atau saham istimewa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulanan. Macam dari saham preferen ini diantaranya adalah saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa, saham preferen yang dapat ditebus, saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Common stock atau saham biasa terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ialah blue chip stock atau saham unggulan, yaitu saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain. Yang ketiga, defensive stock adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu, berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. Yang terakhir adalah speculative stock, adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Berikut ini adalah contoh gambar common stock. Salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh dividen. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai. Namun, ada juga pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk pemberian saham. Bahkan juga ada dalam bentuk pemberian properti.
Rumus mencari rate of return dari saham preferen yaitu dividen per lembar saham preferen dibagi dengan harga pasar. Contoh soal menghitung rate of return preferen stock. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta rupiah serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta rupiah. Maka berdasarkan data tersebut, hitunglah rate of return dari saham preferen PT Mutiara Timur. Jadi dari soal tadi kita dapat mengetahui bahwa dividen per lembar saham preferen PT Mutiara Timur sebesar 150 juta sedangkan harga pasar sebesar 420 juta. Cara mengerjakannya tinggal memasukkan angka-angkanya yaitu 150 juta dibagi 420 juta sama dengan 0,3571 atau 35,71%. Jadi rate of return yang diperoleh oleh PT Mutiara Timur sebesar 35,71%. Hal yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham ialah kekuatan permintaan dan penawaran. Saat permintaan tinggi maka harga saham akan naik. Jika penawaran tinggi maka harga saham akan turun. Dalam menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per P0, di mana R adalah keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 dividen tahun 1, P0 harga beli, dan P1 harga jual. Contoh soal menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa dividen tahun satuannya adalah sebesar Rp5.000, harga belinya sebesar 250 dan harga jualnya sebesar 270. Cara kerjanya tinggal memasukkan angka-angkanya. Dan di sini kita dapat memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,08. Selanjutnya menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per GSB, di mana NBP adalah nilai buku per lembar saham, TE adalah total ekuitas, dan GSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soal menghitung nilai buku per lembar saham. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah sebesar 4 miliar rupiah dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah. Jadi dari soal tersebut kita dapat mengetahui total ekuitasnya sebesar 4 miliar rupiah dan jumlah saham yang beredar itu 15 lot. Catatannya satu lot adalah 500 lembar saham. Jadi 15 dikali dengan 500 sama dengan 7.500. Cara kerjanya kita tinggal memasukkan angka-angkanya. 4 miliar rupiah dibagi dengan 7.500. Maka nilai buku per lembarnya adalah Rp533.333,33. Earning per share atau EPS atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan IAT per GSB, di mana IAT adalah earnings after tax atau pendapatan setelah pajak dan GSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soal earning per share. PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earnings after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas, hitunglah EPS. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui pendapatan setelah pajak adalah sebesar
200 juta rupiah dan jumlah saham yang beredar adalah sebesar 200.000 rupiah. Jadi cara kerjanya tinggal memasukkan angka-angkanya dan hasilnya kita dapatkan EPS-nya adalah 1000 per lembar saham. Selanjutnya adalah price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, price earning ratio atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Contoh soal PER. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah sebesar 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus, hitunglah PER-nya. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui market price per share-nya adalah sebesar 12.000 dan earnings per share-nya adalah 315. Tinggal masukkan angkanya ke rumus 12.000 dibagi 315, maka price earnings ratio PT Lengkung Pasifik diperoleh adalah 38 kali. Selanjutnya yaitu return of investment atau disingkat ROI atau pengembalian investasi. Bahwa di beberapa referensi lainnya, rasi ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung return on investment atau return on total asset adalah earnings after tax atau laba setelah pajak dibahagi dengan total assets atau total aktiva. Contoh soal menghitung return on investment. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa earnings after tax perusahaan adalah berjumlah sebesar 720 dan total aktiva perusahaan adalah sebesar 8.000. Maka hitunglah return on its investment dari PT Jayabaya Utara. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah sebesar 720 dan total aset adalah sebesar 8.000. Maka cara kerjanya ialah tinggal memasukkan angka-angkanya sesuai rumus. 720 dibahagi dengan 8.000, hasilnya adalah 0,09. Maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Selanjutnya yaitu return on equity. Return on equity disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung return on equity ini adalah earnings after tax atau laba setelah pajak dibahagi dengan shareholders equity atau modal sendiri. Contoh soal menghitung return on equity. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010 disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah sebesar 1.265 dan dana sendiri adalah 3.803. Maka hitunglah return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut. Dari soal tersebut sudah disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah sebesar Rp1.265, sedangkan dana sendiri adalah sebesar Rp3.803. Maka cara menghitungnya itu sangat gampang, tinggal kita masukkan angka-angkanya sesuai rumus.
1.265 dibahagi dengan 3.803 hasilnya adalah 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah 0,09. Zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor, naik turun dan konstannya saham di pasar akan memberikan signal positif dan negatif. Apapun suatu informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep signaling teori di sini menjadi sangat berperan. Adapun pengertian signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Berikut adalah rumus zero growth model yang sudah disederhanakan. Contoh soal menghitung zero growth model. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka hitunglah nilai intrinsik saham per lembarnya. Dari soal tersebut kita sudah bisa mengetahui nilai dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya dan suku bunga diskonto per tahun adalah 17,5% atau 0,175. Maka cara menghitungnya tinggal kita membagi 500 juta rupiah dengan 0,175. Hasilnya adalah 2.852.142.857 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.850.142.857 rupiah. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron G. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan Constant Growth Model. Contoh soal Gordon Growth Model. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar rupiah. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah dari soal tersebut kita dapat mengetahui revenue dividen dalam 1 tahun sebesar 8 miliar rupiah. Rate of return yang diinginkan adalah sebesar 20% atau 0,20 dan growth yang ditaksir adalah 19,5% atau 0,195. Jadi cara menghitungnya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Di sini kita kurangkan terlebih dahulu 0,20 dikurangi 0,195 hasilnya adalah 0,005. 8 miliar dibagi dengan 0,005 hasilnya adalah 1.600 miliar rupiah. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah sebesar 1.600 miliar rupiah. Yang terakhir adalah stock splits. Stock splits adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Hendy M. Fahrudin, stock splits adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya, dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham, atau dari 500 per saham menjadi 100 per saham. Berikut ini adalah
gambar kondisi stock split yang dilihat secara teknikal. Sekian dulu video presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.